Nama pun Bobo Galaxy, bukan kawan-kawan Bobo Galaxy. Masa tumpah. Apa? Tak ada kuasa? Kau letak cipat kau copot? Boboiboy berubah di Baraju. Seperti yang kalian tahu, biasanya dalam pengadaptasian cerita versi komik ke animasi, Monster Studio itu sering membuat perubahan pada cerita versi animasinya. Sehingga ceritanya punya originalitasnya sendiri, karena berbeda dengan cerita versi komiknya. Akan tetapi, plot yang digunakan masih tetap sama, dan tetap mempertahankan esensinya, namun dengan alur cerita yang sedikit berbeda. Yang hal ini tuh pasti akan terjadi juga dalam cerita di Boboiboy Galaxy Baraju. Mengingat Boboiboy Galaxy Baraju akan diadaptasi dari komik Boy Galaxy musim kedua isu 18 sampai 22, dan sebagian ceritanya udah diadaptasi juga di Boboiboy Galaxy Gentar. Sehingga kemungkinan besar untuk diadaptasi jadi 6 episode animasi akan ada perubahan cerita yang terjadi. Nah, di konten kali ini juga Nat ingin membuat daftar perubahan cerita Boboiboy yang Nat rasa jauh lebih baik dibandingkan cerita versi komiknya. Jadi, daripada kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Perubahan cerita terbaik di Boboiboy Galaxy musim kedua. Let's check this out. Yay! 1. Hilang ingatan. Seperti yang kalian tahu, saat ekspedisi planet Kadruax, ada momen di mana Boboiboy Halilintar terpisah dengan Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri. Yang hal ini tentunya cukup berbahaya bagi Boboiboy. Itu karena Boboiboy akan bertingkah konyol dan pelupa ketika dia terlalu lama berpisah. Sehingga Boboiboy harus segera cepat-cepat bergabung kembali. Akan tetapi, dalam cerita versi komik, Boboiboy itu tidak mengalami efek negatif dari kuasa berpecahnya. Yaitu karena Boboiboy yang berpecah kemudian bertemu dalam piramida, yang sebenarnya harusnya mereka mengalami efek negatif dari kuasa berpecah. Sedangkan dalam cerita versi animasi, kita diperlihatkan ketika kelompok Ying masuk ke dalam piramid, Boboiboy Duri dan Solar mulai mengalami gangguan ingatan, yang hal ini menyebabkan mereka mulai bertingkah konyol dan melupakan nama Ying. Hal inilah yang jadi menarik, karena hal itu tuh diperparah dengan kelompok Yaya yang terjebak di ruangan labirin juga yang berbelok-belok, sehingga mereka kesulitan untuk bertemu. Hal ini semakin buruk juga ketika Boboiboy malah semakin bertingkah konyol saat mencari jalan keluar. 2. Perubahan role Karumbang. Seperti yang kalian tahu, dalam Boboiboy Galaxy Windara Arc, kita diperlihatkan banyak sekali villain yang diperlihatkan. Ya, walaupun tidak semuanya diadaptasi ke versi animasi sih, akan tetapi yang jadi perhatian Nat adalah role Jenderal Karumbang yang diubah di versi animasinya. Yaitu karena dalam versi komik, Karumbang merupakan karakter pure villain yang menjadi anggota dari Jenderal berlima. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Karumbang merupakan jenderal yang paling setia terhadap Kuputeri, yang kematiannya aja dipalsukan oleh Ramos, sehingga dia diubah menjadi villain dengan menggunakan lampu bot. Ya, role-nya benar-benar diubah oleh Monster Studio. Bahkan kesetiaannya itu diuji terhadap Kuputeri ketika Jenderal Karumbang itu rela jadi donat menahan serangan Ramos demi menyelamatkan nyawa Kuputeri. 3. Evolusi Ramos. Sebenarnya jika ada daftar The Worst Villain, ya kayaknya Ramos ini bakal masuk deh jika Monster Studio tidak merubah role dalam versi animasinya. Itu karena dalam versi komiknya, Ramos hanya merupakan karakter lemah yang cuma bisa bersembunyi di balik jenderal berlima yang kuat-kuat. Dan Ramos itu tidak punya kemampuan spesial selain mengandalkan kemampuan dari lampu bot. Berbeda jauh dengan yang ada di versi animasinya, yang gimana Ramos merupakan karakter intimidatif, berkarisma, dan jadi villain yang sangat kejam. Kekuatannya juga meningkat drastis ketika dia berevolusi yang dibantu oleh Cocoon Bot. Ditambah dengan kemampuan regenerasinya juga yang menyeramkan, yaitu karena Ramos bisa menghisap inti kehidupan lawannya untuk menyembuhkan luka-luka yang dia dapatkan. 4. Keganasan Boboiboy Beliung. Jika ngomongin perubahan cerita terbaik,
kemunculan pertama kali Boboiboy Beliung pasti wajib harus ada di dalam daftarnya. Itu karena dalam cerita versi komik, kemunculan Boboiboy Beliung sangatlah terbatas. Walaupun terlihat badas, tapi skill-skillnya tidak diperlihatkan secara jelas dan kemunculannya ya bentar banget. Berbeda dengan cerita versi komik yang dimana ada development karakter terhadap Boboiboy Beliung yang menarik. Itu karena peningkatan kekuatan yang sangat drastis membuat Boboiboy mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Sehingga walaupun Boboiboy berhasil menumbangkan Ramos dengan sangat mudah, akan tetapi kekuatannya malah meluap-luap, membuat Boboiboy justru tertelan oleh kekuatannya yang sangat besar. Dan perubahan cerita untuk kemunculan Boboiboy Beliung menjadi salah satu perubahan terbaik di Boboiboy Galaxy musim kedua. Itu karena durasi pertarungan mereka yang diperpanjang, sehingga mendevelopment karakter Boboiboy Beliung menjadi lebih baik. 5. Seluruh fanservice Dinobot. Seperti yang kalian tahu, karena Boboiboy Galaxy Gentar diadaptasi dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 15 sampai 17, membuat episode animasinya menjadi kekurangan cerita. Dan untuk membuat versi animasinya memiliki durasi yang lebih panjang, alhasil Monster melakukan improvisasi perubahan cerita besar-besaran terhadap arc Boboiboy Galaxy Gentar. Dan uniknya, Monster menggunakan arc Gentar sebagai arc nostalgia yang membawa beberapa momen ikonik yang masih diingat oleh para fans, yaitu lagu Bubba Di Bako dan reuni tim Bubba Di Bako yang pas dengan karakter yang ada di arc Gentar, ditambah dengan lagu Gopal Gila ala India. Asli, walaupun bisa dibilang banyak fan service, akan tetapi fan service di Boboiboy Galaxy Gentar terasa natural dan pas ketika diselipkan di arc Boboiboy Gentar. Hal ini malah berbanding terbalik dengan episode ketiga arc Windara, karena episodenya terasa buruk dengan fan service yang mengecewakan. 6. Final Battle Mecha Gentar versus Rosaksa. Seperti yang kalian tahu, arc Gentar merupakan arc yang hampir seluruh ceritanya diubah oleh Monster Studio, sehingga cerita yang terjadi pada animasinya sangatlah berbeda dengan cerita yang ada di komiknya. Seperti halnya Final Battle-nya, yang dimana pertarungan antara Mecha Gentar versus Rosaksa di komik itu hanya terjadi di beberapa panel aja. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Final Battle-nya dibuat menjadi jauh lebih menegangkan dengan Probe yang gagal memberikan energi sampai Gopal harus mengorbankan dirinya menjadi umpan, sampai ke Boboiboy Gentar yang akhirnya berhasil menciptakan Mecha Gentar yang keren dengan durasi pertarungan yang jauh lebih lama dan pertarungan yang sangat intens. Bahkan saking serunya pertarungan antara Boboiboy dan Rosaksa, mereka tuh bertarung sambil melewati portal ke tempat-tempat yang sebelumnya Boboiboy datangi, dimulai dari Kadruax, Windara, bahkan Bumi. Yang tempat-tempat tersebut pernah dikunjungi oleh Boboiboy sebelumnya di musim kedua ini. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Banget, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!